e-channel. Back again with me updaters, Lukman Fauzan di What's On, it's updating for you. Tadi aku udah ngasih tahu info paling update tentang COVID-19 yang Jakarta ternyata PSBB lagi. Terus Jawa Barat pun ini masih dipertimbangkan akan seperti apa dan juga tentang vaksin COVID-19. Sekarang ini Lukman mau say hi untuk kalian updaters yang aduh ini teh bantuan kapan cairnya kak? Aku teges peret pisan ya duit, sama aku juga ya butuh ini bantuan apa we, bantuan kasih sayang, bantuan naon sok. Ini mah yang mau ya DM aja ke aku, oke? Di Lukman Fauzan Kim. Jadi promo Jadi updaters, ini Lukman mau ngasih tahu info paling update tentang bantuan yang kemarin panen itu sempat jadi bukan konflik ya, lebih ke kayak pergunjingan aja, pergunjingan di masyarakat kayak aduh ini kok aku belum cair, aduh ini gimana sih peraturannya, terus kayak kok kenapa gak jelas dan lalalala gitu ya. Jangan khawatir updaters, sekarang Lukman mau ngasih tahu nih info paling update tentang si BLT COVID-19 dan Sajabana gitu ya. Nah, ini Lukman mau nge-review sedikit kira-kira apa sih alasannya yang bikin si BLT ini tuh gak cair. Ini Lukman udah bikin ada 3 klasifikasi alasan yang membuat si BLT ini tidak cair ya. Belum cair, bukan tidak cair atau jangan. Kalau tidak main nanti aku gak dapet duit gitu kan. Yang belum cair ini yang pertama itu ada sebanyak 2,5 juta rekening yang harus divalidasi pada kuota pencairan kuota pertama. Jadi kayak ini kenapa bisa menjadi alasan, karena kayak ya kalian coba pikir aja ya, 2,5 juta rekening itu tuh bukan nominal kecil, itu kayak banyak pisan gitu ya. Udah mah rekening itu kan nomornya ada yang 9, ada yang 12, ada yang sekian itu tuh dalier nih kalian ya teh ya gitu. Itu yang pertama, alasan pertama. Lalu yang kedua, ini mekanisme transfer antar perbankan. Problemnya ada, kemungkinan besar ada di situ. Jadi info dari Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Sus Hindarno mengatakan pemerintah melakukan transfer subsidi upah melalui himpunan bank-bank milik negara atau Himbara. Siapa aja ini si Himbara teh? Itu ada kayak BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN. Terus juga kayak rekening bank swasta. Kalau misalnya aku kan mendaftarkan si BLT ini pakai bank swasta, itu pastinya bisa dibilang lebih ribet lagi karena jadi kalau dijelasin flow-nya tuh ya, pemerintah ini ngasih bantuan ke bank Himbara itu, bank yang milik negara, udah menyalurkan itu yang pakai bank swasta dari si Himbara baru dikirimin ke bank swasta. It means itu takes a lot of time banget gitu kan ya, bisa dibilang seperti itu lah. Nah updaters, alasan ketiga yang membuat si BLT ini tidak cair itu adalah kemungkinan besar perusahaan belum menyetorkan rekening pekerja yang merupakan calon penerima subsidi upah ke BP Jam Sostek. Nah, data yang kita dapat nih updaters, data yang Lukman dapat per akhir Agustus 2020 ini mencatatkan, jadi kayak targetnya tuh ada 15,7 juta calon penerima subsidi. Nah, yang baru terdaftar itu ada 14,5 juta rekening. Sedangkan yang tervalidasi dari 14,5 juta itu ada sekitar 10,8 juta rekening. Jadi kayak jomplangnya tuh lumayan banyak. Targetnya segini, ternyata yang daftarnya segini, dan yang tervalidasi baru segini. Jadi kayak ini kok gak cair-cair nih, kok gak cair. Kemungkinan besar itu ada salah satunya dari ketiga alasan itu. Begitu ya updaters. Terus updaters, ini ada satu berita bisa dibilang cukup mencengangkan dan ini agak mengecewakan sih ya. Karena ada 1,6 juta nomor rekening yang dicoret dari daftar penerima BLT. Tadi kan udah ini relate ya, nyambung ya si berita tadi tentang yang 14,5 dan lain-lainnya. Kira-kira alasannya kenapa sih yang si 1,6 juta ini tuh bisa dicoret? Yang pertama, itu banyak perusahaan yang mencoba-coba mendaftarkan karyawannya yang tidak masuk persyaratan sebagai calon penerima BLT. Syaratnya apa aja? Ya pasti kalau misalnya updater pasti tahu ya, kayak gajinya itu di bawah 5 juta, terus ada juga ya ada persyaratan-persyaratan lainnya lah ya. Terus alasan kedua
ini sekitar 62% data yang masuk ke BP Jam Sostek adalah gaji karyawan yang pas 5 juta rupiah. Yang which is, Lukman tadi udah jelasin apa ya, syaratnya itu kan di bawah 5 juta. Kalau misalnya 5 juta ya mohon maaf gitu, nggak bisa dapat si bantuan ini begitu ya. Jadi kalau Lukman sih boleh bilang kumahanya tong hawak beb, gitulah ini nyama ya. Jadi kayak ya udah biarin yang butuh-butuh aja. Oke, semua orang butuh bantuan tapi ya maksudnya nggak gitu juga coy ya. Terus alasan ketiga, ini sebanyak 38% data yang masuk adalah karyawan yang masa aktif BPJS Ketenagakerjaannya itu kurang gak aktif kurang dari bulan Juni 2020 gitu loh. Jadi maksudnya yang bisa Lukman kasih pesan buat updaters dimanapun kalian berada, jangan menjadikan ini kayak wah pemerintah gini. Ya jangan jauh-jauh dulu lah, kita introspeksi diri dulu gitu. Apakah kita udah mengikuti aturan yang betul kah atau tidak? Apakah kita sudah mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku atau seperti apa gitu ya. Terus ini ada berita, bisa dibilang berita baik karena bantuan sosial tahap ketiga dari Pemprov Jawa Barat itu ditargetkan mulai disalurkan di bulan September ini untuk 1,9 juta penerima. Wih, keprok. Ini tadi bed, sekarang kita upkan kembali, oke? Jadi updater, saat ini bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat akan disalurkan untuk tahap ketiga, udah masuk tahap ketiga ya. Terus di tahap ketiga ini akan ada 1,9 juta rumah tangga yang sasaran yang 1,9 juta rumah tangga sasaran, maksudnya itu ya. Salah koma. Yang akan mendapatkan bantuan sosial ini. Nah, angka ini meningkat dari jumlah penyaluran pada tahap kedua. Jadi, ya persentasenya lebih naik. Terus, dalam pendataan Pemprov melakukan verifikasi dan cleansing data untuk mencegah adanya bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Terus juga pemerintah diharapkan bantuan-bantuan ini akan diterima oleh rumah tangga yang tepat sasaran, yang betul-betul terdampak oleh COVID-19. Ya, terus juga Pemprov sedang membahas terkait jenis bantuan yang akan diberikan pada penyaluran tahap ketiga ini. Nah, updaters, kira-kira bantuannya apa? Ya, ini mau aku kasih tahu nih. Jadi yang dapat bantuan di tahap ketiga ini itu kalau misalkan dijumlahkan nominalnya ada 500.000 per kepala keluarga. Nah, si 500.000 ini tuh dia dipecah. Uang cash sebesar 150.000 dan sembako sejumlah 350.000 rupiah. Terus ini disalurkannya kapan? Jadi info yang Lukman dapat dari Pemprov Jabar. Sebetulnya ini tuh udah siap, si sembako ini tuh udah siap salurkan. Tinggal menunggu keputusan dari Bapak Gubernur kira-kira akan seperti apa, terus kapan dan siapa saja yang mendapatkan bantuan ini. Oke? Ya. Lukman berharap ini bisa menjadi berita baik dan semoga buat updaters juga ya yang ya mau nggak mau mungkin nggak sedikit banyak banget yang ekonominya terhambat gara-gara ada si COVID-19 ini. Semoga bantuannya cepat cair, terus kalian juga ekonominya tetap lancar. Tapi satu hal yang penting adalah hidup kalian tetap bahagia dan kalian akan bahagia kalau menonton Lukman Fauzan di What's On. It's updated for you sampai jam nanti tungguin ya. iChannel.